Halo guys, kali ini ada sesuatu hal yang menarik yang ingin Mimin tampilkan, di mana pada saat Pak Jokowi berpidato, beliau minta maaf dan merasa hilaf atas apa yang dia lakukan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Dan bukannya permintaan maafnya diterima oleh rakyat, melainkan semakin dihujat. Dan bahkan Pak Jokowi ini dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Minta maaf apa lagi Pak, semua sudah terjadi ya di akhir masa jabatan Bapak yang seharusnya justru Bapak ya menjadi negarawan, tapi malah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang saya kira itu kurang etis ya. Kalimat-kalimat apa yang Bapak sampaikan ya, kontradiksi-kontradiksi ya, kalimat-kalimat yang pernyataan-pernyataan yang tidak berkesesuaian satu dengan yang lain ya, Betul. antara netral dan cawe-cawe, pemimpin boleh kampanye di akhir masa jabatan ya, kemudian penggunaan aparatur negara dalam pemilu terbukti dalam dissenting opinion ya, dalam 3 hakim. Ini menurut saya sangat menciderai demokrasi ya, pengembangan dinasti Bapak politik ya, itu dari politik ya, belum lagi ekonomi, hutang 8.000 triliun, defisit anggaran 600 ya kan. Kemudian nanti pembentukan lagi Dewan Pertimbangan Agung yang nanti Bapak di situ duduk di situ, ya. Hanya mungkin demi melanggengkan yang namanya proyek IKN mungkin ya, pertimbangan Bapak ya. Tapi sampai-sampai Bapak harus bertaruh ya menurut saya, ya. Ini luar biasa ya Pak. Bisakah Bapak membereskan itu? Ya nggak usah minta maaf. Ya, dikerjakan aja itu, diberesin dulu dan Bapak turun menjadi negarawan seperti itu. Atau kita akan melihat wajah Bapak 5 tahun ke depan gitu bersama Pak Prabowo ya, atau mungkin Bapak di atasnya Pak Prabowo mungkin yang akan memerintah nanti. Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Sulit. Jokowi! Waduh, Jokowi hilap katanya. Hilap atau serakah? Hilap sama serakah berbeda loh. Kalau hilap otomatis akan memperbaiki diri. Tapi kalau serakah lupa diri. Jokowi, kalau lu memang hilap, berani nggak nangkep temenmu si inisial T? Berani nggak? Karena temenmu itu adalah mafia. Berani nggak? Hilaf atau serakah? Ayo, 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 ayo. Temennya Jokowi, temennya Prabowo, temennya Kapolri, temennya siapa lagi? Satu geng kok teriak-teriak. Salah waras. Oke, kalian semua sudah tahu soal ini? Yeps. Di video sebelumnya, gue sempat ngebahas soal bagaimana rapor merah dari Presiden Joko Widodo di 2 periode pemerintahan beliau, di 2014 sampai dengan 2024 hari ini. Ini adalah merupakan sebuah kado ulang tahun dari Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia tentang 18 dosa Jokowi itu sendiri selama memerintah 10 tahun lamanya. Cukup lama ya, tapi BTW sebelumnya selamat ulang tahun Pak Jokowi untuk kadonya dengan 18 dosa tersebut. Mulai dari, gue rasa orang awam pun sadar kan ini itu lahirnya dinasti dan juga oligarki politik di masa pemerintahan Joko Widodo. Yang kedua adalah pelemahan institusi demokrasi. Yang ketiga, TNI di ranah sipil. Kita semua tahu bahwa hari ini RUU TNI bahkan RUU Polri itu hadir mengembalikan kembali kekuatan-kekuatan militer di ranah sipil. Dan you know what I mean, kalau belajar dari Orde Baru, gue rasa teman-teman yang belajar sejarah gak harus lahir di tahun 90-an, kita semua bisa cukup paham tentang perjalanan menuju ke era reformasi. Yang keempat adalah terkait dengan konflik yang ada di Papua yang tak kunjung padam hingga hari ini. Yang kelima yaitu runtuhnya sistem pendidikan yang kita inginkan. Yang berikutnya, watak patron klien kepolisian. Ketujuh, politisasi kejaksaan. Kedelapan, pelemahan KPK. Ke-9, kegagalan menangani pelanggaran HAM yang berat. Ke-10, karut-marut mengelola APBN.
Ke-11, runtuhnya independensi Bank Indonesia. Ke-12, ketergantungan pada utang Cina. Yang berikutnya ke-13 yaitu pemaksaan pendirian pembangunan ibu kota Nusantara. Ke-14, gimmick diplomasi luar negeri. Ke-15, kerusakan lingkungan. Ke-16, konflik agraria. 17, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. 18, kebebasan sipil yang menyempit. Ayo, mungkin ada kado-kado ulang tahun lain yang belum tersebutkan dari 18 dosa Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memerintah. Boleh banget untuk ditambahkan kado-kadonya karena ya. 3 warisan beban ekonomi Jokowi. Yang pertama, warisan hutang sebesar 8.400 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2024 ini, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar 500 triliun rupiah. Padahal di awal masa jabatannya, utang Indonesia itu masih di angka 2.600 triliun. Selama menjabat, Jokowi menambah utang 5.800 triliun rupiah. Gokil, jago banget Pak Jokowi utang. Yang kedua, nilai tukar rupiah menurun. Pada awal masa jabatannya, Oktober 2014, nilai tukar rupiah saat itu masih 12.000 rupiah. Di akhir masa jabatannya hari ini, nilai tukar rupiah udah mencapai 16.200 rupiah per dolar Amerika. Jadi, selama Jokowi jadi presiden, nilai tukar rupiah udah terdepresiasi sebesar 4.000 poin. Dan yang ketiga, terjadi deindustrialisasi. Banyak pabrik-pabrik pada pindah ke luar negeri. Ini terjadi gara-gara haluan geopolitik Indonesia berubah. Dari awalnya dekat dengan Amerika, jadi dekat dengan Tiongkok. Dan juga banyak pabrik lokal yang tutup gara-gara banyak banget barang impor dari Tiongkok. Itu dia 3 warisan beban ekonomi dari Jokowi. Menurut teman-teman, ada lagi nggak warisan beban ekonomi Jokowi lainnya? Tulis di kolom komentar. Yap, dengan mengingat apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden dari segala aspek, tentu susah akan memaafkan, dan rakyat tentu tidak ingin memaafkannya, kecuali kaum bansos atau kaum 58%, karena mereka merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang sudah berjasa bagi mereka karena sudah memberikan sebuah bansos. Dan tentu merekalah orang-orang yang selalu membela Pak Jokowi ketika mendapatkan sebuah kritikan terhadap rakyat yang masih mempunyai pola pikir yang normal seperti yang ada di video ini. Dan saya kira bisa kita maafkan. Artinya, kita maafkan perilaku-perilaku Pak Jokowi, tetapi dengan syarat Pak Jokowi harus dijerujikan dan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan. Dan Pak Jokowi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap rakyat. Nah, itu baru adil dan itu bisa kita maafkan. Karena kalau kita menyuruh bahwa Pak Jokowi harus memperbaiki segala sesuatu hal yang sudah dirusak, itu tidak mungkin lagi. Jadi jalan satu-satunya bagaimana agar semuanya dianggap clear. Pak Jokowi harus dijerujikan dan menjalani hukum-hukum yang ada. Itu menurut saya. Entah kalau menurut sahabat-sahabat seperti apa. Silahkan komentar saja bagaimana mengenai permintaan Pak Jokowi ini. Apakah sahabat-sahabat ingin memaafkan begitu saja atau bagaimana? Saya tunggu komentarnya. Dan saya kira sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.